Hai, kita jumpa lagi pada sesi kedua, bincang-bincang santai kita dengan Pak Dr. Slamet Riawanto Surip, SMM, seorang cendekiawan yang memproses belajarnya luar biasa sampai bekerja. Jadi mimpi orang tuanya diwujudkannya, tapi dia bekerja, dia terus-menerus. Dan Pak Riawanto, saya kepingin dapat cerita tentang belajar, bekerja sampai belajar ini. Kan sekarang banyak sekali orang melakukan itu. Tapi kadang-kadang kan apakah bisa menyerapkan ilmu atau hanya justru mengejar ijazahnya aja. Itu Pak Slamet atau seperti apa harusnya seperti itu? Jadi rumusan khusus itu tidak ada. Jadi tinggal bagaimana orang beradaptasi terhadap kegiatan yang dilakukan. Kebetulan tipe saya orang yang mudah beradaptasi dan terus mau belajar. Ya. Bapak ini kan pernah melewati misalnya 7 tahun kemudian sudah kuliah, itu bayar untuk kuliah saya. Ini gini, jadi waktu tingkat 2 di AKUP, Akademi Uang Bank, saya merubah diri, mindset saya. Gitu. Jadi ketika itu saya berpikir kalau saya mau hidup di dunia masyarakat keilmuan, saya harus merubah diri. Yang semula saya tidak senang membaca, saya harus senang membaca. Yang saya biasanya senang hura-hura, ya saya harus mengurangi, beradaptasi saya. Disiplin juga Pak Antonnya dibekali oleh Bapak. Karena Bapak itu pernah melatih saya, nimba itu suruh hitung. Nimba air karena suruh hitung berapa banyak yang bisa timba ya. Iya, nah itu satu ketika pun dibocorkan Pak. Nah, waktu saya nimba awal timba menciptakan itu Bapak ya dia mungkin merangsang daya ingat saya ya, sama nanti ada cara logika dan sebagainya dia Jadi saya bilang 60. Oh ya. Nah, besoknya lewat waktu gitu, tapi udah ada beberapa saat dia tanya, berapa? 60. Ngawur kamu. Karena rupanya dibolongi kecil Pak. 60 yang hari ini sama 60 ya, itu beda. Iya. Jadi nggak mungkin 60 lagi kan gitu. Wah, saya dijebak nih Saya cari apa nih? Oh, ketahuan Pak. Jadi tahu ember dari bahan seng itu dibocorkan. Nah, itu banyak filosofi yang ditanamkan Bapak saya khususnya dengan kalau Mama ada yang spesial gitu yang selain kegigihan untuk biaya anak sekolah. Jadi Mama itu pesannya itu karena dia buta huruf dan di Jogja itu pusat ilmu dan dia dari sana dia bilang ya itu jadilah seseorang. Iya, jadi itu. Supaya membanggakan kampung halaman, pulang ke Jogja itu anaknya deh. Ya, jadi itu yang dibanggakan ya. Kebanggaan kepada semuanya. Jadi dia yang mendorong supaya kami ini sekolah di kampungnya dia. Karena dia merasa memang karena jadi beliau itu usia 4 tahun saja ibu saya itu sudah yatim piatu. Jangankan saya gimana gambaran mbah saya laki-laki dan mbah perempuan, emak saja nggak tahu wajahnya seperti apa. Jadi seperti itu. Ya, lama sekali Mas. Ya. Jadi Pak Riawanto ini bekerja, kuliah, terus-menerus seperti itu anunya. Ya. Nah, kebetulan saya di BPDD itu dapat teman satu angkatan, usianya lebih senior beliau, usianya di atas saya 4 tahun. Itu lebih gila lagi dari saya. Dalam artian apa? Kerja sambil sekolah itu dia gila Pak, gila sertifikasi. Sertifikat bukan sertifikat. Jadi senang ikut menghimpun, tapi memang bukannya gila dalam artian tidak ada tujuan. Karena sekarang tuh dia sebagai direktur pusat pelatihan perbankan. Dia mendirikan itu. Kami berdua itu pionir di BPDDIY untuk sekolah, melanjutkan sekolah. Nah, ketika itu memang ribut. Wah, ya banyaklah isu apa. Tapi akhirnya jadi kebijakan di BPDDIY. Itu bisa sekolah. Ya, itu. Kepala seksi yang masih tingkat SMA diberi waktu 4 tahun untuk melanjutkan pendidikan. Kalau enggak didegradasi,
Ya, diturunkan. Akhirnya kuliah itu menjadi satu persyaratan Ya, untuk meningkatkan kualitasnya itu. Dan kebetulan kan kita kuliah itu pribadi, Pak. Dana pribadi. Ya. Ya, tapi ilmunya, ya untuk bank. Nah, itu untuk perusahaan. Jadi perusahaan itu ya agak memanfaatkan kita. Nah, dari kebijakan yang tadinya istilahnya tidak boleh, dan akhirnya jadi angkatan saya S2 itu kalau tidak salah 40 orang, Pak. Sekolah di berbagai perguruan tinggi. Dengan biaya sendiri. Dengan biaya sendiri. Okay. Nah, akhirnya pun lambat laun setelah kami banyak ada program bantuan yang tersamarkan, artinya tidak semata-mata untuk tunjangan beasiswa pendidikan. Dan itu sangat berpengaruh kepada kinerja BPD-nya. Kayak kerja sekolah Bapak ngajar juga, jadi dosen juga selama masa Bapak yang di Jadi gini, tadi saya ceritakan kan saya kuliah S3 itu berbarengan saya jadi pinca di Gunung Kidul. Ya, Gunung Kidul. Nah, membagi waktu dan sebagainya. Kemudian ketika saya proses disertasi, saya sering konsultasi dengan salah satu dosen di STIE Widyawaha. Nah, STIE Widyawaha ini kepala atau ketua yayasannya, beliau orang Jawa Timur, beliau Habaib, tapi istrinya ya itu kakak dari Bang Endarlin, dulu Kanwil Depak sini, dan kita sudah ya kenal sejak zaman kita sekolah dulu kan. Nah, kami akrab dengan beliau dan istrinya, karena saya lupa namanya itu. Ya itu. Ya, minta mengajar di sana, minta menjadi dosen di sana. Nah, melalui tadi yang guru dosen yang saya konsultasi masalah statistik dan ekonometrik, ya itu akhirnya dia bilang, karena saya udah hampir mau selesai, ya bahasa Jawa Pak ya, nyun sewu Bapak berkenan nggak kira-kira jadi dosen di STIE Widyawaha? Karena di STIE Widyawaha itu S3-nya baru 1 orang. Padahal syarat untuk mendirikan pasca sarjana itu harus minimal doktor ya 6 orang. Nah, akhirnya saya gabung, ya nggak masalah gabung. Nah, tapi akhir hari ini saya senangnya provokator, Pak. Jadi saya provokator internal, mantan guru-guru dan kawan-kawan di STIE Widyawaha. Sekarang itu sudah ada lebih kurang 15 doktor di STIE Widyawaha, Pak. Hanya saja itu. Itu bisa bayangkan. Jadi kadang-kala kalau saya melihat banyak orang-orang yang katakanlah misalnya umrah atau di Stein ya, atau di STI, jangan hambat, karena itu nanti insya Allah bermanfaat buat perguruan tinggi yang bersangkutan. Bahkan kalau perlu didukung. Apalagi Provinsi Kepulauan Riau ini sangat membutuhkan lembaga yang bonafit dalam rangka mencetak sumber daya manusia ya, yang unggul. Karena apa? Kita ini provinsi internasional, provinsi yang berbasis internasional, di mana satu-satunya provinsi yang ada di Indonesia yang berbatasan langsung dengan beberapa negara, lebih dari 3 negara, gitu. Itu yang sebenarnya, kalaupun kita belajar historicalnya, bahwa Provinsi Kepulauan Riau ini dulu kan kerajaan yang sangat potensial, sangat adiluhung, dan secara budaya dan ekonomi serta religi itu kan unggul, memiliki apa istilahnya biasa, keunggulan komparasi itu. Karena nggak bakalan dulu kerajaan Malaka memindahkan kekuasaannya
di wilayah Kepulauan Riau ini kalau tidak ada melihat potensi. Ada potensi, ada kekuatan, termasuk ada tuahnya lah, macam-macam. Jadi itu. Sehingga itu penting disadari oleh Kepulauan Riau sebagai sebuah provinsi yang berada di perbatasan. Nah, keunggulan saya terlibat di Provinsi Kepulauan Riau ini dalam artian, tapi gini, 85 itu saya sudah jadi penasihat adik-adik yang kuliah di sana. Kita ada organisasinya waktu itu kan IPR Komisariat Kepulauan Riau. Jadi Pak Daeng, Pak Ilyas Welo, ada senior-senior saya seperti Bang Fatur Rahman, Bang Said Rajali, Bang Habib, kemudian dan kami pernah di asrama. Ya banyak lah, ya baik yang senior, termasuk misalnya Pak Dahlan gitu ya, Ahmad Dahlan, ya, dan sebagainya itu. Ya walaupun saya istilahnya hidup di Jogja, dan kampung halaman saya tetap rasa Kepulauan Riau itu tak putus ya, terus membantu teman-teman dari Kepulauan Riau untuk tumbuh dan berkembang. Karena memang kebanyakan orang Kepulauan Riau suka memilih Jogja tempat sekolah, sehingga di sana ada asramanya. Jadi keterlibatan saya di Provinsi Kepulauan Riau ini itu tidak istilahnya, walaupun fisik saya tapi saya membangun silaturahmi dengan masyarakat. Tetap. Bagaimanapun Pak, 19 tahun lahir, minum dan makan itu dari isunya air dan tanah Kepulauan Riau, itu tidak bisa bahagia itu terima kasih lah, diberi rahmat, diberi nikmat yang itu. Kontribusinya adalah membantu pembangunan sumber daya. Sekarang menurut Pak Riawanto gimana potensi katakanlah tingkat intelektual, keilmuan, SDM, kualitas sumber daya manusia Kepulauan Riau yang ada sekarang nih? Jadi waktu pembentukan negeri Stein, Stein itu kan didatangkan dari Komisi 10 atau 9 ya, saya lupa, plus dengan kan Stein itu di bawah Kementerian Agama. Saya waktu itu katakan bahwa kami ini tinggal di daerah perbatasan, ya. Kalau Stein waktu itu ya tidak bisa negeri, ya, bahwa Kepulauan Riau itu membutuhkan sumber daya manusia yang unggul. Kalau tidak ada tempatnya, dalam artian perguruan tinggi. Nah, ya terus terangnya kami kalah bersaing dengan tetangga. Jangankan dengan Singapura yang dengan tetangga, nah sekarang kan provinsi tetangga saja kita ketinggalan. Terbukti aja dengan Vietnam kita sudah mulai ketinggalan ini. Dari sisi ekonominya, dari sisi perkembangan kemajuan yang ada di sana. Nah ini kan jadi Provinsi Kepulauan Riau sebagai provinsi internasional membutuhkan sumber daya manusia yang khas, artinya yang unggul. Kita bisa ambil parameter gini, yang sangat modern itu Singapura. Singapura itu nggak memiliki SDA, SDA sama sekali bahkan ya. Dia hanya punya tempat yang strategis. Laut lah, sekitar laut ya. Itu aja dia sudah dikitari Malaysia sama Indonesia kan itu. Nah kemudian Jogja itu nggak punya SDA yang potensial sekali, itu nggak punya. Pokoknya Bukit Kapur ya. Bukit Kapur gersang dulu kata orang. Bantul apa itu kering dan gersang. Nah, kita masih untung punya minyak dan. Tapi tak boleh pengelolaan kemajuan itu dengan sumber tenaga kerja yang ecek-ecek. Tetap dia dibutuhkan. Artinya Kepri ini kalau mau maju sumber daya manusianya harus ditingkatkan. Di prioritas kayak seperti dulu Malaysia. Nah tahun 70-an. Kemana-mana anak-anak sekolah biaya daerah itu mesti ada seperti itu. 70-an, 80-an. Itu kami kalau ada acara di waktu itu asrama Riau, ngundang mereka untuk hadir. Gitu.
Jadi ada prioritas. Jadi dalam urutan prioritas pembangunan kepulauan Riau itu mestinya pembangun sumber manusia itu yang paling atas sekali untuk membangun masa depan kepulauan Riau. Bukan ekonomi nomor satu. Nomor satu pembangun sumber manusia, pendidikan dan pembangun sumber manusia. Tadi saya sudah cerita di BPDDIY bagaimana kita maju dan berkembang. Dikarenakan kami semua sekolah dan uang itu pribadi. Jangan dipersulit karena administratif, aturan begini. Sudahlah, bagaimana mensiasati. Kalau diberi beasiswa lebih bagus. Lebih bagus lagi itu yang. Nah, terus terang aja. Pada saat saya masuk BPDDIY, kita menikmati penghasilan itu hampir lebihnya hanya sedikit dengan pegawai negeri. Tapi begitu kita berkembang, penghasilannya meningkat, kita sekolah, kan itu berpengaruh pada tata kelola atau tata kerja kita. Kinerja perusahaannya berkembang. Saya yakin sama. Jadi maaf cakap bahwa tidak bisa pilihannya untuk mengelola Provinsi Kepulauan Riau ini dengan sumber daya manusia yang ecek-ecek. Ya, bahkan kan sedih saya gini Pak. Punya pendidikan, ternyata, nah ini bagi yang sekolah sambil kerja, rugi kalau kita tidak dapatkan manfaatnya, tidak menjadi keahlian dan open mind terhadap knowledge kita sebagai ya apa sajalah, apakah dia seorang pimpinan, apakah dia sebagai administrator apa dan sebagainya. Jadi harus ada inventarisasi berapa jumlah profesor kita. Berapa jumlah dokter kita? Nah, dokter kita jadi apa? Jadi kadang-kadang ada yang tambah dokter tapi disia-siakan aja, tidak digunakan sama sekali, malah dianggap musuh ya Pak ya. Itu 4 kali Pak ngelamar lah. 4 kali ngelamar saya terima padahal dokter Pak. Iya itu sikap tidak menghargai sumber daya manusia itu, keunggulan itu. Baik Pak ini kita sudah pada sesi kedua sudah berakhir. Kita nanti ngomong lagi tentang masa depan kepulauan ini di sesi yang ketiga. Pada masa sekian itu cerita Pak Slamet Rianto, bagaimana dia membangun karirnya, bagaimana dia komitmennya kepada Kepulauan Riau dan minta Kepulauan Riau itu menempatkan prioritas pembangunannya itu nomor 1 pembangunan sumber manusia dan menghargai orang yang berilmu, yang dokter, yang profesor itu dihargailah, jangan disia-siakan, jangan disepelekan sekolah. Dirangkul, Pak. Nah, dirangkul dan didaya gunakan, dimanfaatkan. Jangan orang sekolah dianggap musuh, dianggap saingan. Takutnya itu kan bahaya sekali. Diajak untuk supaya mereka ini nanti kan memberikan pancaran pengaruh kepada yang lain untuk tradisi belajar, tradisi ilmu. Baik pemirsa sekalian, kita jumpa lagi pada sesi yang ketiga. Highway, kita jumpa lagi pada sesi yang ketiga.